Pertemuan 3 dan 4 kita akan membahas tentang pengelompokan materi. Kita akan lihat apa itu materi dan bagaimana materi itu dikelompokkan. Kita lihat dulu contoh-contoh dan materi. Buku, anak gadis, awan. Ini adalah contoh-contoh dari materi. Jadi, apa itu materi? Mari kita lihat. Materi itu definisinya adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi yang ada di alam itu sangat banyak jenisnya. Ini hanya 3 contoh yang diberikan, yaitu buku, anak gadis, dan awan. Maka materi yang ada di alam itu dibedakan lagi atas kelompok-kelompok dari partikel penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Kita lihat satu persatu. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal itu adalah kumpulan dari partikel materi yang sejenis. Contoh dari zat tunggal ini adalah emas, grafit, dan gula. Zat tunggal berdasarkan atas atom atau partikel materi penyusunnya, itu kita bisa membaginya lagi berdasarkan jenis atom penyusunnya atau berdasarkan jenis partikel materi penyusunnya. Itu kita bisa membaginya lagi atas yang namanya unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal yang ada berdasarkan jenis atom penyusunnya dapat dibedakan atas unsur dan senyawa. Mari kita lihat contoh dari unsur. Belerang, biji besi, silikon. Dari contoh yang ada terlihat bahwa unsur itu dapat dibedakan atas 3 berdasarkan sifatnya, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Mengenai sifat dan kemampuan masing-masing unsur ini telah kita bahas sebelumnya pada partikel materi. Lanjut lagi tentang contoh senyawa. Senyawa yang merupakan zat tunggal yang ada di alam yaitu minyak, gula, dan aqueous. Setelah berbicara tentang zat tunggal, kita lanjut lagi mengenai yang namanya campuran. Kita lihat dulu definisi dari campuran. Campuran itu adalah materi yang disusun oleh beberapa jenis molekul. Campuran berdasarkan fasanya di sini maksudnya suatu sistem yang mempunyai keseragaman komposisi. Jadi sistem yang komposisinya seragam dan tersebar merata. Sistem yang komposisinya seragam dan tersebar merata itu dikatakan fasa. Beda dengan fase ya, kalau fase tahap, ini fasa. Fasa itu adalah sistem yang seragam komposisi dan tersebar merata. Jadi dengan kata lain secara sederhananya dapat dikatakan fasa itu suatu hal di mana penyusun atau di dalam suatu ruang itu ada orang yang berbeda jenisnya dari segi kulitnya, rambutnya atau gimana, tapi dia tidak memperlihatkan perbedaan itu secara nyata. Dia tersusun, berarti dengan kata lain semuanya itu bisa menjadi seragam. Seragam berarti kan sama, tidak terlihat perbedaan, lalu kemudian komposisinya itu sama. Komposisi di sini jumlahnya, sifatnya semuanya sama. Maka itu dikenal dengan istilah fasa. Campuran atau bahan berdasarkan fasanya dapat dibedakan atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang disusun oleh 2 atau lebih zat tunggal yang mempunyai satu fasa. Sementara campuran heterogen itu adalah campuran yang disusun oleh 2 atau lebih zat tunggal yang mempunyai 2 fasa. Campuran homogen dikenal dengan nama larutan. Contohnya itu adalah air sirup dan air cuka. Masih banyak lagi contoh campuran homogen lainnya.
Kemudian campuran heterogen itu berdasarkan ukuran partikelnya dan kestabilannya dapat dibedakan atas yang namanya koloid dan suspensi. Koloid itu adalah campuran homogen dengan ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer dan bersifat stabil. Suspensi itu adalah campuran heterogen dengan ukuran partikel besar dari 100 nanometer dan bersifat tidak stabil. Mari kita lihat contoh dari koloid, yaitu es krim, awan, dan buih. Contoh dari suspensi kita lihat supaya lebih jelasnya, yaitu kerikil dan minyak. Minyak dengan air itu adalah contoh suspensi. Minyak dengan air serta kerikil. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang pengelompokan materi. Semoga bisa memberikan manfaatnya. Sampai jumpa.